Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas prediksi soal ujian sekolah. Ini indikator kisi-kisi soal nomor 3 yang akan dibahas ya. Disajikan gambar lintasan benda yang bergerak parabola. Siswa dapat menggunakan konsep atau prinsip gerak parabola untuk memilih pernyataan yang benar. Jadi kata kuncinya di sini adalah gerak parabola ya. Jadi lintasannya berupa parabola. Ini soalnya, gambar berikut memperlihatkan gerak peluru yang lintasannya parabola. Maka pada gerak tersebut, 1. Percepatan terbesar peluru saat awal penembakan. 2. Waktu untuk mencapai titik tertinggi sama dengan waktu dari titik tertinggi kembali jatuh ke tanah. 3. Kecepatan peluru di titik tertinggi 0. 4. Kelajuan peluru saat ditembakkan sama dengan kelajuan peluru saat tepat akan jatuh kembali ke tanah. Pernyataan yang benar adalah, jadi kita disuruh memilih pernyataan yang benar. Jadi, peluru yang ditembakkan atau benda yang dilemparkan itu akan mengalami lintasan parabola seperti ini. Itu kalau penembakannya pada bidang horizontal, misalnya pada bidang X di sini. Kemudian peluru itu ditembakkan miring ya, dengan kecepatan awalnya miring. Fenolnya membentuk sudut alfa dengan horizontal atau dengan sudut elevasi alfa. Sehingga ada komponen kecepatan horizontalnya, fenol cos alfa, dan ada komponen kecepatan vertikalnya, fenol sin alfa. Sehingga peluru itu mengalami gerak mendatar ke kanan dan gerak vertikal ke atas ataupun ke bawah nantinya. Kemudian peluru ini atau benda yang dilemparkan itu lintasannya akan parabola seperti ini kalau gesekan peluru atau benda dengan udara diabaikan. Jadi gesekan peluru dengan udara tidak ada atau diabaikan. Kalau gesekan peluru dengan udara tidak ada atau diabaikan, maka gerak peluru ke kanan tidak ada yang menahan ke kiri, tidak ada gaya gesekan ke kirinya. Gerak peluru ke atas tidak ada gaya gesekan ke bawah. Yang ada gaya yang bekerja pada peluru atau benda ini hanya gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi tidak ada gaya horizontal. Yang ada hanya gaya vertikal, yaitu gaya berat aja. Sementara gaya gesekan ke bawah yang vertikal juga nggak ada. Kemudian kalau yang lintasan berupa parabola itu adalah simetris ya, sebelah kiri dengan sebelah kanannya. Jarak mendatar horizontal sebelum mencapai titik puncak itu akan sama dengan jarak mendatar dari titik puncak ke tanah lagi. Itu yang namanya simetris. Sementara kalau ada gesekan benda dengan udara atau peluru dengan udara, tentu puncaknya ini akan turun karena ada gesekan yang menahan gerak ke atasnya, dan lintasannya seperti ini ya, sehingga puncaknya ini akan turun ke bawah. Kemudian lintasannya itu tidak parabola lagi karena ada gerak ke kanan ini ada yang menahannya, ada gesekan ke kiri, sehingga kecepatan ke kanannya ini tidak konstan lagi. Maka awalnya kecepatan ke kanannya fenol cos alfanya awalnya besar, sehingga jarak horizontalnya awalnya besar, kemudian makin lama makin lambat, sehingga jarak horizontalnya makin kecil seperti ini. Jadi lintasannya tidak parabola. Jadi dapat disimpulkan kalau lintasan parabola itu kecepatan horizontal ini tetap ya. Jadi komponen kecepatan horizontal itu konstan. Fenol cos alfa ini konstan. Sudah sampai di atas ini di titik B misalnya ada bergerak, kecepatan ke kanannya tetap fenol cos alfa. Panjang vektornya ini sama. Begitu pula sampai di puncak di C, tetap fenol cos alfa. Sampai jatuh lagi ke tanah di E tetap juga fenol cos alfa. Di D juga fenol cos alfa. Kecepatan yang gerak horizontal itu konstan atau GLB ya, gerak lurus beraturan. Maka yang karena geraknya horizontal kita namakan Vx, maka Vx itu tetap fenol cos alfa ya. Jadi Vx itu fenol cos alfa. Kalau jarak mendatarnya X tentu fenol cos alfa, Vx kali T, fenol cos alfa kali T. Kemudian karena kecepatannya konstan, tentu waktu untuk mencapai titik tertinggi sama dengan waktu dari titik tertinggi ke bawah. Jadi waktu dari A ke C sama dengan waktu dari C ke E ke bawah lagi. Kemudian tadi sudah disebutkan gaya yang bekerja pada peluru atau benda ini hanya gaya berat ya, W. Maka percepatannya
A itu F per M. F-nya adalah W, min W ya. W itu M kali G. Maka M-nya habis, maka A-nya sama dengan min G. Jadi di sini peluru atau benda itu mengalami percepatan hanya ke bawah, searah dengan arah gaya berat ke bawah G ya. Dan di B juga demikian. Karena di B selalu gaya yang bekerja pada benda ini gaya berat. Maka percepatan benda selama gerak itu konstan ya, tetap, yaitu G. Jadi A-nya sama dengan G. Min G ya. Kemudian komponen kecepatan vertikalnya lagi G, merupakan GLBB. Karena ada gerak ke atas, ada percepatan ke bawah. Maka komponen kecepatan yang vertikal itu merupakan gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatan dari gerak lurus berubah beraturan itu Vt sama dengan V0 tambah At. Jadi Vt-nya ini yang menjadi gerak vertikal ya, yang menjadi Vy. Vy sama dengan V0-nya V0 sin alfa. A-nya jadi min G tadi. Jadi min Gt. Maka dapat kita tulis Vy sama dengan V0 sin alfa kurang Gt jadinya. Dan posisi vertikalnya Y tentu sama dengan V0 sin alfa kali T kurang setengah Gt kuadrat. Jadi ya, persamaan untuk posisi dari gerak GLBB. Kemudian ada Vx, V0 cos alfa, dan ada Vy yang nilainya berubah, V0 cos alfa tetap. Maka gabungan Vx dan Vy itu jadi V ini. Maka V tentu akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Karena Vy-nya berubah, makin ke atas makin kecil, maka di titik tertingginya Vy-nya sama dengan 0. Kalau Vy-nya sama dengan 0, maka V di titik tertinggi ini akar Vx kuadrat. Akar Vx kuadrat sama dengan Vx. Jadi V di titik tertingginya hanya Vx aja, hanya V0 cos alfa aja lagi. Vy-nya sama dengan 0. Ingat ya, bukan V-nya yang sama dengan 0 di titik tertinggi, tapi hanya Vy-nya. V-nya masih ada V0 cos alfa atau Vx. Jadi V di C itu sama dengan Vx sama dengan V0 cos alfa ya. Kemudian karena gesekan udara tidak ada tadi, maka tidak ada energi yang hilang. Energi kinetik waktu ditembakkan atau kecepatan waktu ditembakkan V0 dan akan jatuh ke lantai lagi nanti V0. Maka kecepatan di A V0, maka kecepatan di B juga V0. Ya, di E ya, kecepatan di E juga V0. Nah, demikian ulasannya. Maka dari sini dapat kita jawab pertanyaan bahwasanya pernyataan yang pertama itu percepatannya. Percepatan ini kata kuncinya. Percepatannya, kata pernyataan ini paling besar, terbesar peluru di waktu awal penembakan di A, katanya paling besar. Ya, berarti ini salah karena percepatan ini sama semuanya. Di A mendapat percepatan min G ke bawah, di B juga min G, di C juga min G, di D juga min G ke bawah ya arah percepatannya. Kemudian waktu untuk mencapai titik tertinggi sama dengan waktu dari titik tertinggi kembali jatuh ke tanah. Jadi waktu dari A ke C sama dengan waktu dari C ke E. Berarti betul ya. Jadi nomor 1 salah. Jadi yang dari satunya ini salah. Ini jadi 1 salah. A, B, dan E itu salah berarti. Nomor 2 betul. Kalau 2 betul berarti 4 betul ya. Berarti jawabannya adalah C. Jadi 4 ini betul. Kelajuan peluru saat ditembakkan sama dengan kelajuan peluru saat tepat akan jatuh ke lantai lagi. Kelajuan peluru di A sama dengan di E. Nah, kira-kira begitu pembahasan tentang konsep dari gerak parabol ini ya. Kemudian untuk lebih jelasnya ada latihan ya. Ini latihan konsep juga di latihan teori. Yang nomor 2 ini bisa persiapan untuk UTBK atau SBMPTN ya. Barangkali demikian aja pembahasan tentang kisi-kisi soal nomor 3 ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.